Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu alat ukur pada sistem AC, di mana alat ukur ini sangat penting dalam kita mendiagnosis kondisi daripada sistem AC pada kendaraan. Alat yang dimaksud adalah manifold pressure gauge, di mana alat ini digunakan untuk mendeteksi kondisi daripada refrigeran di dalam sistem AC pada mobil. Khususnya kita akan membahas untuk pada kendaraan di sini, di mana refrigeran yang digunakan adalah R134A. Tentunya alat ini menjadi sangat penting sekali dikarenakan untuk mendiagnosa sistem AC, alat ini sangat vital sekali peranannya, di mana dengan alat ini kita dapat mengetahui berapa tekanan pada sisi low pressure dan tekanan pada sisi high pressure. Kurang lebih alatnya seperti ini, tentunya dengan berbagai macam jenis yang berbeda-beda, tapi tentunya secara fungsi dan secara pengoperasian rata-rata sama. Kita masuk ke bagian utama. Di sini ada sisi biru untuk tekanan rendah, sisi merah untuk tekanan tinggi. Untuk yang ini, bagian yang ini adalah hanger hook, di mana ini digunakan untuk menggantungkan manifold pressure gauge pada kendaraan. Biasanya digantungkan pada kapasitor. Kemudian di sini ada pengukur untuk sisi tekanan rendah, di mana dia akan membaca tekanan pada sisi suction atau sisi hisap dari evaporator yang menuju ke kompresor. Kemudian di sini ada pengukur tekanan tinggi. Di sini digunakan untuk mengukur pada sisi discharge, ya, atau sisi di mana refrigeran keluar dari kompresor. Jadi tekanannya tinggi di sini. Kemudian ini yang putaran ini adalah katup manifold tekanan rendah. Ada yang menyebutnya hand valve, ya, untuk low pressure. Kemudian ada hand valve untuk high pressure. Kemudian di tengah ini ada side glass, di mana digunakan untuk mengetahui aliran daripada refrigeran R134A ketika kita melakukan pengisian maupun pengosongan, ya, pada sistem AC. Kemudian untuk selang yang biru ini adalah selang untuk sisi tekanan rendah. Di sini ada konektor selang tekanan rendah. Kemudian dia akan terhubung ke quick coupler. Nah, ini namanya quick coupler untuk tekanan rendah, di mana dia nanti akan terhubung ke sisi suction, ya, sisi hisap pada kompresor. Kemudian di tengah ini ada port pengisian yang warna kuning ini digunakan untuk menghubungkan daripada manifold gauge dengan pentap valve, ya. Jika dia menggunakan freon yang botol, tapi kalau dia menggunakan freon tabung, langsung dihubungkan ke freon tabung. Kemudian yang merah ini adalah selang untuk sisi tekanan tingginya. Nanti dia terhubung dengan coupler tekanan tinggi. Ini untuk bagian-bagian utama daripada manifold pressure gauge. Nah, ini ilustrasi bagian dalam dari manifold pressure gauge. Di sini ada low pressure gauge, ada high pressure gauge. Kemudian ini ada saluran-saluran yang ada di dalamnya. Ini ada center internal passage.
Kemudian ini ada katup yang terhubung dengan low side envelope yang nantinya akan, kalau ini akan menghubungkan antara center service connector yang dari selang kuning ini menuju ke low side passage atau low side service connector, atau untuk yang merah ini nanti terhubung ke high side passage atau high side service connector. Ini ilustrasi bagian dalam pada manifold pressure. Kemudian bagaimana instalasi pada kendaraan? Untuk instalasi pada kendaraan kurang lebihnya akan seperti ini. Ya, nanti untuk sisi pada tekanan rendah yang warna biru ini, di sini ada quick coupler, nanti terhubung ke suction ya, sisi hisap pada kompresor. Biasanya ada tulisannya S. Ya, kemudian untuk yang merah ini terhubung ke sisi discharge. Biasanya ada tulisannya D, tapi tidak semua. Ini hanya untuk beberapa tipe saja. Jadi untuk sisi suction ini adalah sisi yang dari evaporator, sisi discharge ini adalah yang keluar dari kompresor menuju ke kondensor. Kemudian untuk yang kuning ini nantinya terhubung ke tabung freon ya, ketika melakukan pengisian, atau ke pompa vakum saat kita melakukan pengvakuman. Itu instalasi pada kendaraan. Kemudian bagaimana cara membacanya? Biasanya familiar yang digunakan adalah satuan PSI ataupun kilogram per sentimeter. Kalau kita menggunakan PSI, maka kita akan menggunakan sisi yang luar ini ya. Dari 0, 25, di sini ada 5 strip, berarti ini satu strip nilainya 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan kilogram per sentimeter persegi, maka di sini ada minus 1. Minus 1 adalah kondisi vakum. Jadi ketika kita melakukan pemvakuman, maka kondisi pada low pressure harus minus. Kalau kita menggunakan kilogram sentimeter, maka kita pakai 0, 2, ya. Dari 0 sampai 2 ini ada 10 strip, sehingga satu strip nilainya 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, dan seterusnya. Ini pada sisi low pressure. Pada sisi high pressure pun sama demikian. Kita bisa menggunakan satuan PSI dari 0 sampai 50. Ada 5 strip, berarti satu stripnya nilainya 10 ya. Kemudian kita bisa menggunakan kilogram per sentimeter persegi dari 0 sampai 5. Ini ada 5 strip, jadi satu stripnya nilainya 1. Tentu pada sisi tekanan tinggi dia tekanannya akan lebih tinggi daripada sisi tekanan rendah. Tentu untuk masing-masing alat akan berbeda-beda untuk jumlah strip dan cara membacanya, tetapi tentunya secara prinsipal sama saja ya. Satuan yang digunakan kalau nggak PSI ya kilogram per sentimeter persegi. Baik, demikian untuk pembelajaran kali ini mengenai alat ukur manifold pressure gauge ya. Tentunya kita bisa pelajari langsung alatnya di bengkel praktek. Nantinya bisa kita gunakan untuk membaca tekanan daripada refrigeran R134A pada mobil, maupun untuk melakukan pengosongan, pengvakuman, maupun pengisian refrigeran pada sistem AC. Tentu materi ini akan sangat bermanfaat untuk kalian jika nanti kalian berkarir di dunia AC kendaraan ya, baik ikut vendor AC maupun kalian membuat bengkel AC sendiri. Oke, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.